Satu-satunya orang yang sudah tua, yang jam segini belum tidur, itu cuma Amin Rais. Yakinlah kalian belum tidur itu. Belum tidur itu, yakin kalian. Apa enggak, kayak mana dia mau tidur? Videonya udah nyampe ke presiden. Udah nyampe ke presiden. Yang dikiranya videonya itu yang nonton cuma followernya aja. Udah aku bilang sama kalian, ya kan? Itu tentara nonton videonya Amin Rais, itu sambil kokang senjata. Kokang senjata. Apa enggak? Panglima tertinggi udah ku bilang tadi dihina, siapa yang gak marah? Dan makin gelisah lagi tidurnya karena apa? Karena ada rencana relawannya Bapak Prabowo mempublisikan dia. Mau dilaporkannya dia ke polisi. Ada nama relawannya, harus bawa Prabowo. Kalau kau nggak selamat kau kali ini. Aduh, jadi kayaknya aku ngerasa dia itu nggak bisa tidur. Coba kalian komentar dulu, ya kira-kira jam segini Amin Rais lagi ngapain? Bukan pagi loh ya, malam-malam jam segini, jam setengah 12, jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Makin maju jarum jam itu, makin gelisah hatinya. Kira-kira Amin Rais lagi ngapain? Tulis dulu di kolom komentar. Lagi merenung? Lagi tidur nyenyak? Atau lagi tidur nggak bangun-bangun? Komentar dulu, absen dulu kalian, absen. Makanya aku bilang adalah manusiawi, sifat seorang manusia, ya, gelisah tidurnya kalau mau dipolisikan. Apalagi umur lagi segitu. Lagi kepengen tenang-tenangnya. Dilapor polisi. Dan tahu enggak kalian katanya, kata Ketua Umum Partai Umat, ya, kondisi Bapak Amin Rais lagi tenang kok. Beliau tenang-tenang aja kok menghadapi laporan polisi. Kalaupun dilaporkan, beliau tenang-tenang aja kok. Tapi ingat ya, jangan pernah menggunakan hukum menjadi alat politik. Kau ngomong gitu karena mertuamunya yang diancam polisi. Ya kan? Karena mertuamu yang dipolisikan kan? Jangan gunakan hukum. Apa yang digunakan itu, ya itu bukan apa yang dia lakukan, yang mertuamu lakukan itu bukan hal politis. Itu sudah pidana. Pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian udah di dalam situ, biar tahu kau. 6 tahun, 18 tahun. 18 tahun. Siap-siapkan kalian lah kopernya itu. Macam-macam kau bilang. Sekarang aja biar tahu kalian, Menkom DG, ya, itu rencananya akan mengusut tuntas siapa yang menyebarkan video tersebut dan siapa yang membuatnya. Ibu Mutia Hafid, Ibu Menteri, itu nggak siapa-siapa yang bikin, Bu, dia sendiri tuh, Bu. Yakin aku ada buktinya, Bu. Dia sendiri yang bikin itu, Bu. Walaupun dihapus, biar tahu kalian. Aku kemarin agak pangling juga. Aku cari lah videonya, penasaran kan. Kok mana ini udah dihapuskan begitu kan. Nah, ternyata biar tahu kalian. Ada netizen yang rajin. Ada backupnya biar tahu kalian. Ada di situ dia memvideokan. Ya, Amin Rais official menayangkan video tersebut. Sebelum dihapus. Ini jadi bukti ini, ku pegang ini biar tahu kalian. Lihat ini ya, lihat ini. Lu semua harus dengar ini, lucu sumpah. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Peggy itu seorang gay, seperti kaum majulet pada zaman dulu, itu menikahi atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titi sebelum menikah telah berjudul Cinta Segitiga, melalui kata yang bunyi kurang lebih, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Peggy. Karena tanggap kejadian ini saya usulkan Bapak Prabowo secara Udah jelas ya, itu video asli itu. Itulah penampakannya sebelum dihapus, biar tahu kalian. Berapa kali ku bilang artinya itu goblok. Udah nyebar kemana-mana baru dihapus. Sayang dihapus. Nanti nggak dapat AdSense kau, nggak berduit nanti YouTube-mu itu.
Percuma kan dihapus, aturannya bisa dapat nambah-nambah uang jajan. Aduh, emang Amin Rais. Sebentar dulu, Pupar bilang. Sebentar dulu, kok agak beda penampilanmu hari ini? Sekarang kau pakai kumis Charlie Chaplin. Apa korelasinya antara Charlie Chaplin dengan Amin Rais? Sama-sama pembenci Bapak Joko Widodo. Sebentar dulu, Bung Barbel, serius kau? Charlie Chaplin juga benci sama Bapak Joko Widodo. Memang serius, bagiku dia pembenci Bapak Joko Widodo. Charlie Chaplin kan udah mati, Bung. Semoga yang satu lagi cepat menyusul. Yang mana, Bung Barbel? Yang udah keripu itu. Kau para pembela, kau dosa, kau mendoakan orang mati kau. Daripada bikin fitnah terus. Aduh, jujur aja aku bilang ya, biar tahu kalian ya. Ku periksa sampai hari ini biar tahu kalian. Sampai hari ini ku periksa, belum konten dia. Penasaran kali aku biar tahu kalian. Kok belum konten lah kawan ini, pikirku kan. Bayangkan kalian, dia kan nggak ada dia bikin klarifikasi, nggak ada permintaan maaf. Ini kan nantangin namanya. Dibilang menantunya pula katanya jangan pakai hukum menjadi alat politik. Sama aja kok sama mertuamu. Kalah apa? Tapi jujur aja aku bilang ya, Amin Rais ini memang udah cocok dipolisikan dari kemarin-kemarin. Dari kemarin-kemarin biar toko udah cocok, udah tahu kalian ya, udah cocok di apa namanya, dimasukkan ke penjara ini. Karena biar tahu kalian digantinya sila-sila di dalam Pancasila. Pancasila digantinya semua sila-silanya itu biar tahu kalian. Udah lebih-lebih ini dari Soekarno, pikirku kan. Padahal entah apa jasanya, nggak tahu juga kita. Soekarno mendirikan bangsa ini, kau apa? Mendirikan Partai Amanat Nasional aja kau diusir. Mendirikan Partai Umat aja kau digugat, kau 24 miliar. Masih mulai. Pancasila. Sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah pada nepotisme dan dinasti gila. Dan yang terakhir, sila kelima menjadi kezaliman sosial yang menindas sebagian besar rakyat Indonesia. Kapan lah di Karangkawan ini? Bayangkan kalian, begitu banyak yang mau dikerjakan, harus lebih merubah-rubah isi dari Pancasila. Mbah Amin, begini Mbah Amin, kalau Pancasila kau rubah terlalu pendek, kan begitu. Coba kau rubah dulu semua undang-undang ya yang ada dan juga pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua pasal dulu kau rubah dulu. Coba dulu kau rubah biar ada kerjamu. Kalau Pancasilanya terlalu pendek itu kau rubah-rubah. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dulu rubah. Habis itu tugasmu kau rubah dulu kata-katanya di dalam KUHP lama, KUHP baru. Ini sebetulnya sudah menghina. Menghina toh, menghina dasar negara kita Pancasila. Orang kayak gini masih diizinkan hidup di Indonesia. Aku curiga juga ini manusia ini yang diarahkan Bapak Prabowo ini untuk pindah ke Yaman. Monggo, kalau udah tidak senang lagi tinggal di Indonesia, monggo Pak Amin pindah ke Yaman. Mudah-mudahan kau husnul khotimah di sana. Loh,
Kalau bicara husnul khotimah itu kan kita semua kan mudah-mudahan husnul khotimah kan begitu kan. Ya ada umur 95 tahun, ya ada umur 100 tahun, ada juga umur 45 tahun kan begitu. Kan ujung-ujungnya husnul khotimah. Salahku di mana? Dan tidak mungkin mau labung kiamat labung kampungnya di Jogja. Nggak cocok orang Jogja kayak gini rano toto kromone. Asem. Pancasila mau diganti-ganti. Ini cocok menghina dasar negara, sama seperti orang yang menginjak-injak bendera merah putih harus dipenjara. Dan ini biar tahu kalian, ya ini memang bukan bilang apa. Kalau orang hobinya mancing, hobinya jalan-jalan, kalau kawan ini hobinya menipu. Siapa yang bilang? Gus Dur. Dengarkan ini. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Dua bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Bukan aku yang bilang lo ya. Yang bilang Amin Rais penipu itu adalah mantan presiden Indonesia. Kalau sudah orang nomor 1 Indonesia mengatakan dia penipu, ya wes, pasti penipu. Dihitung Gus Dur, wah, berapa kali dia itu mengatakan Amin Rais penipu? 52 kali. Nggak ada yang berani mengadili dia. Jadi setiap kata-kata, setiap kalimat yang keluar dari muncungnya itu, biar tahu kalian, itu berarti satu pun gak ada yang bisa dipercaya. Ya kan? Gak ada yang bisa dipercaya. Ya, salah satu manuvernya si Amin Rais kemarin itu, biar tahu kalian, ya, Amin Rais itu men-setting bagaimana ya Gus Dur itu menjadi presiden. Padahal menjadi pemenang pemilu waktu itu adalah Megawati Soekarno Putri. Begitu Megawati menjabat, ya, Gus Dur menjabat, ya kan, dilengserkan lagi Gus Dur. Ditanya sama Gus Dur, ya kan, siapa orang yang paling jawab dengan lengsernya Anda? Yang pertama Megawati, yang kedua Amin Rais. Ini orang memang. Jadi dari dulu udah terlatih ini busuk mulutnya ini, biar tahu kalian. Udah terlatih busuk mulutnya. Nah, ya, jadi ini berapa kali dia ini memang betul-betul sakit hati sama Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya, Bapak Joko Widodo berhasil mengantarkan anaknya menjadi orang yang sukses, kan begitu. Iri dia, makanya dibilang Gibran tolol. Supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti
Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si kutu apa itu. Berani kali dia bilang anak orang tolong. Anakmu lu gimana? Anakmu yang kemarin itu kau bilang kena zolimi Bapak Joko Widodo itu gimana? Bilang anak orang tolol. Kau lihat dulu anakmu sendiri sanggup belum jadi wakil presiden? Lapet. Apa dibilang ya? Nanti tanggal 20 Oktober ya, itu juga apa-apa dibikin pelantikan, tidak apa-apa. Tanggal 21 kita bikin gerakan rakyat opo. Secuil. Jadi memang ini ya namanya siapa si Amin Rais ini memang betul-betul orang paling omong besar di dunia. Ya, tapi heran aku kok masih ada orang percaya sama dia ini. Kan begitu. Jujur aja aku bilang sama kalian, sedangkan besannya sendiri gak percaya sama dia. Kok pengikut-pengikutnya mau percaya sama dia ya? Aduh, jadi hadapilah itu Mbah Amin ya. Kalau memang dipolisikan kau, siap-siaplah kau ya. Apa yang mau kau bikin 100 orang pengacaramu gak akan menang kau. Karena ini sudah tuduhan ini biar tahu kalian, bukan cuma nyampe ke istana presiden. Kurasa ini udah nyampe ke Kanada, nyampe ke Swiss, nyampe ke Australia, udah nyampe pula ke Zimbabwe ini berita ini. Hati-hati kau ya. Aku jujur aja biar tahu kalian, dia orang yang paling gak tenang tidurnya nomor 2 setelah Amin Rais. Kurasa saya skeptik dia juga gak tenang tidurnya ini. Menggerutu dalam hati kan, kok masih hidup lah manusia yang satu ini. Pikirnya begitu. Sial, kalau aku jadi skeptik di biar tahu kalian, sial kali perasaanku betul. Bikin emosi gitu loh. Emosi, jujur aja gue bilang, kalau aku emosi kalau begitu kan, ya gak bisa terima gitu loh. Bukannya bilang apa, Pak? Kalau cuma satu RT yang tahu gak apa-apa. Satu negara tahu. Satu negara diempanin dengan hal-hal busuk seperti itu, coba. Ini betul-betul kurang ajar ini. Jadi di sinilah kita bisa dapat pelajaran. Dia bawa orang yang gelarnya profesor, doktor, tekun ilmu agama. Ya setiap konten bawa Quran. Otaknya bisa aja korslet. Lebih bagus kayak Opung Parbela. Gak pernah bawa Al-Quran, gak pernah bawa Alkitab, gak pernah bawa Tripitaka. Tapi gak ada korslet tuh. Untuk apa coba mengatasnamakan kitab suci tapi kita menghina orang? Mengatasnamakan kitab suci tapi kita fitnah orang. Mengatasnamakan kitab suci tapi kita jelek-jelekin orang. Kan begitu. Itu artinya apa? Dia tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh mendalami agama. Karena apa? Agama bukan cuma berbicara teori, tapi praktek. Gak percaya kalian tanya sama si Mahmud. Si Mahmud itu biar tahu kalian, dia itu jurusannya bahasa Arab. Dia di Jogja dia. Mahmud ini biar tahu kalian, ku bilang sama kalian rahasia. Dia ini dulu ngefans banget ini sama Amin Rais. Ngefans sekali ini sama Amin Rais. Makanya dibikin nama channelnya AR Mahmud. Amin Rais Mahmud. Tunggu dulu, Mahmud itu seberapa cinta sih sama Amin Rais sampai dibikin begitu nama channelnya? Iya betul. Makanya AR itu kepanjangan Amin Rais Mahmud. Karena dia udah terlanjur ngefans sama Amin Rais. Kalian tanya aja di Japri aja sama dia biar betul. Komen aja kalian. Kalian komen di videonya ya, di videonya AR Mahmud. Yang mana satu videonya? Yang ada di sampingnya itu video Opung Parbela. Sebentar dulu Opung Parbela, sebentar dulu. Yang biasa Opung Parbela di videonya, kayaknya hampir tiap videonya ada Opung Parbela deh.
Kayak mana, Mut? Kayak mana? Aduh. Ya, gimana? Mau aku tukar nama channelmu itu? Lebih bagus tukar sekarang, walaupun agak terlambat. Kan ada kata-kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin itu yang bikin channelmu itu gak berkembang. Kau bikinlah nama channelmu itu nama-nama tokoh terkenal. Ya kan? Soekarno, Muhammad Hatta, yang betul-betul punya jasa atas bangsa ini. Amin Rais. A.R. Mahmud, Amin Rais Mahmud. Coba bayangkan, lebih terinspirasi dia sama Amin Rais daripada mertuanya sendiri. Ya mana itu, Bud? Aduh, kok kita jadi ngomongin si Mahmud ya? Enak kali dia mau ngomongin terus. Jadi itu dia ya. Jadi memang betul-betul ya hal ini tidak bisa ditolerir. Kalau aku bilang ini tidak bisa ditolerir ya. Ini betul-betul ya, kalau sempat ini tidak ditindaklanjuti ya, kalau tidak maklumlah kawan-kawan, udah malam ini, udah ngantuk. Kalau ini tidak ditindaklanjuti ya, aku khawatirnya akan nongol lagi Amin Rais yang lain. Karena apa? Selama ada Amin Rais ya, negara ini nggak akan pernah tenang. Selama lagi ada yang namanya Roy Suryo, negara ini begitu juga nggak bakalan tenang. Ya kan begitu. Selama nggak ada ya yang namanya Rismon Sianipar, ya negara ini nggak akan tenang. Karena apa? Ya karena kalau nggak ada orang ini, jujur aja aku bilang, sepi konten kita. Makanya Bung Parvela, jujur aja aku bilang, paling senang kali kalau orang ini udah bertingkah. Rismon bertingkah, Roy Suryo bertingkah, Amin Rais bertingkah, Refli Harun bertingkah, Megawati bertingkah, Hasto bertingkah, Deddy Sitorus bertingkah. Paling suka kali ada bahan. Aduh, inilah hal-hal yang tidak baik, inilah jangan dibiarkan. Kan begitu, kalian hitung ya, mulai dari hari ini ya, aku bilang dari sama kalian, ya kan 3 hari ini Amin Rais nggak bakal ngonten. Sampai sepi pemberitaan. Tapi kayak mana mau sepi? Tapi tolong dulu ya untuk Menkom DG ya untuk Pak Ibu Mutia Hafid ya, Ibu sudah mengancam kan akan menindaklanjuti siapa pembuat video tersebut dan siapa yang menyebarkan. Kan begitu. Sekarang begini Bu, kami minta supaya Ibu memang betul-betul bertindak tegas. Tidak tegas. Bertindak tegas Bu. Ya karena apa? Ini adalah sebuah kekejian. Ya, menuduh orang yang orientasi seksualnya ya terdapat penyimpangan, ini adalah sebuah tindakan kekejian. Dia hubung-hubungkan sama Nabi Lut pula. Kacau. Yang lain ada bintang-bintang bokep yang lain, dia harus tarik-tarik kisah-kisah di dalam kitab suci. Kacau. Kalau mau ngambil contoh-contoh kayak gitu, ya kan sama bintang-bintang bokep bikin. Mahasam. Suka kali mengkait-kaitkan agama. Ya peralat ilmu agama untuk hal-hal yang untuk memuaskan nafsu. Udah umur berapa sih dia? Ya, jadi itu dulu dari Bung Parvela. Ya, mudah-mudahan ini ditindaklanjuti. Tapi kayak mana mau menindaklanjutinya? Ya, bukannya bilang apa? Guri Baret aja sampai sekarang juga masih keliaran. Tapi ngomong-ngomong ya, kayaknya ngomong-ngomong ya. Ini kenapa sih bisa pendapatnya pendapatnya Amin Rais kok hampir sama ya sama si Sarita? Kenapa Sarita yang bikin puisi anjing kurap itu loh? Kan mulai dari situ juga bikin panas itu. Ya dipertanyakan kenapa Bapak Prabowo harus merayakan hari ulang tahun TNI. Salah rupanya. Orang kalau udah antara orang tua dengan anak sudah terjalin harmonisasi, sudah terjalin kecocokan, sudah terjalin chemistry ya,
itu lebih-lebih daripada anak sama bapak kandung. Udah dianggap anak loh, walaupun bukan anaknya sendiri. Masa kalian misalnya contohnya sama anak kandung gandengan tangan contohnya, malu kalian dibilang gay. Kan kurang ajar kan? Itu dia ya. Jadi jangan pernah percaya sama mulut-mulut orang ini. Ingat, tujuan mereka adalah kekuasaan. Tujuan mereka adalah ingin mengekspresikan kebencian mereka kepada orang-orang yang berkuasa. Karena apa? Karena mereka sampai sekarang belum bisa berkuasa. Terlebih lagi Amin Rais. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.